Salam sang juara. Jumpa lagi bersama Kak Ian. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, di pelajaran hari ini kita akan membagi menjadi dua segmen ya. Jadi kakak akan bagi menjadi dua segmen. Segmen yang pertama adalah mempelajari fungsi kuadrat dengan sudut pandang grafik. Nanti kita akan dapat pemahaman yang sangat jelas tentang bahwa fungsi kuadrat itu secara grafik itu seperti itu ya. Jadi kita akan melihat secara visual dengan lebih jelas. Lalu yang segmen keduanya kita akan mempelajari fungsi kuadrat ini dengan sudut pandang ringkasan materi ya. Nah, tentu saja di akhir seperti biasa kakak akan tambahkan beberapa latihan soal supaya kita tambah mantap lagi ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung mulai. Nah, yang paling pertama adalah kita harus menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kenapa harus Y sama dengan X kuadrat? Karena Y sama dengan X kuadrat ini adalah fungsi utama atau fungsi kuadrat patokan kita ya. Biar lebih jelas yuk kita mulai ya. Jadi untuk menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat, yuk kita coba buat tabel untuk titik koordinat. Di sini kakak udah bikin ini yang baris pertama X-nya, nanti kita isi, lalu fungsinya Y sama dengan X kuadrat, berarti nanti kita akan dapatkan nilai Y-nya. Lalu yang berikutnya adalah koordinatnya ya, yang paling bawah. Oke, di sini kakak udah siapin X-nya itu mulai dari -3 sampai dengan 3. Oke, kita coba masukin -3 ke grafik. Ke grafik lagi, sorry. Ke menggantikan X. -3 menggantikan X, kita masukin ke si eh, fungsi kuadratnya. Jadi berapa tuh? Ya, -3 dikuadratin berarti 9. Ya, berarti kita cek. Ya, 9. Lalu -2 dimasukin. -2 dikuadratin 4. Berarti jadinya 4 ya. Lalu -1 dikuadratin. Ya, berarti 1 ya. Lalu 0 dikuadratin 0, 1 dikuadratin 1, lalu 2 dikuadratin 4, dan terakhir 3 dikuadratin 9. Sehingga kalau kita bikin titik-titiknya berarti -3,9, -2,4, -1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Nah, penasaran kan? Gimana sih grafiknya? Gambarnya gimana sih? Ya, kita tinggal bikin aja. Ketika udah kalian bikin, tada! Nah, ini dia. Inilah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ingat, mulai detik ini menjadi patokan ya. Jadi patokan kita adalah kalau mau tahu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, yang katanya grafik patokan itu yang mana? Inilah dia. Ya, oke? Nah, kalau gitu kita coba sedikit bermain dengan menggeser ke kanan ke kiri. Oh, emang bisa? Iya. Kita coba geser kanan kiri ya. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Kita mau menggeser grafik fungsi yang tadi Y sama dengan X kuadrat ke kanan atau ke kiri ya. Nah, pertama kita siapin dulu fungsinya. Kakak udah siapin fungsinya adalah Y sama dengan X-3 yang dikuadratin. Nah, kalau kita buat tabelnya seperti biasa tadi diisi X lalu Y dan X, Y. Angka-angka yang udah kakak siapin adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan 6. Nah, kalau kita masukkan ke fungsinya, berarti 0 menggantikan X. Berarti 0 dikurang 3, ya -3 dikuadratin 9. Begitu juga dengan 1. 1 dikurang 3, -2 dikuadratin 4. Selanjutnya masuk 1, 0, 1, 4, 9. Seperti yang kalian lihat di depan. Angkanya mirip kayak tadi ya. Iya, cuma bedanya adalah X yang masuk beda, ya nggak? Nah, kalau dipasang-pasangin berarti titik-titiknya 0,9, 1,4, 2,1, 3,0, 4,1, 5,4, dan 6,9. Sehingga kalau kita lihat, nah ternyata grafik Y sama dengan X min 3 yang dikuadratin itu adalah grafik X Y sama dengan X kuadrat yang digeser 3 langkah ke kanan. Gitu. Dapat ya? Berarti kalian udah bisa dapat sebuah pemahaman di sini bahwa kalau Y sama dengan X min 3 yang dikuadratin itu grafiknya geser ke kanan. Oke? Nah, ya menjadi ini ya. Nah, yang perlu kakak hubungkan begini deh. Y sama dengan X-3 yang dikuadratin itu kan kalau X-3 yang dipecah jadinya gini kan? Berarti kalau kita kali pelangi jadi begini dong. Nah, berarti grafik di samping juga merupakan grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Gitu. Ya, nanti pada saat kalian apa namanya ngutak-ngatik dan mendalami materi, kalian hubungkan tuh.
Kata kuncinya adalah kuadrat sempurna. Oke? Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Tapi kakak mau challenge dulu. Kalau misalkan kakak ajak kalian untuk mencoba. Kalau Y sama dengan X plus 3 yang dikuadratkan, itu nanti geser kemana ya? Ya walaupun kalian udah bisa nebak, tapi nggak ada salah dicoba ya, biar lengkap pemahamannya, oke? Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk menggeser grafik Y sama dengan X kuadrat ke atas atau ke bawah. Wah, ini lebih seru lagi nih. Kita cek ya. Nah, di sini kakak udah siapin fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4. Ya. Mari kita buat tabelnya seperti tadi. Oke. Ya, angkanya yang kakak udah siapin dari -3 sampai 3 ya. Oke, kita coba masukin. -3 masuk ke X. Berarti -3 yang dikuadratin. 9 tambah 4, 13. Betul. Lalu kalau ganti -2, -2 dikuadratin 4. 4 tambah 4, 8. Begitu juga dengan -1 dikuadratin 1 tambah 4, 5. Seperti yang kalian lihat di depan. Lalu kalau 0 jadinya 4. Lalu kalau 1 dikuadratin 1 tambah 4 jadi 5. Selanjutnya juga 2 dikuadratin 4 tambah 4, 8. Dan terakhir 3 dikuadratin 9 ditambah 4 menjadi 13. Sehingga titik-titik yang kita dapat adalah seperti yang kalian lihat di depan. Ya. Nah, beginilah fungsinya ternyata. Jadi ternyata fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 4 adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke atas sebanyak 4 langkah. Atau kira-kira dengan kalimat dia naik 4 gitu loh. Ya. Jadi ternyata eh, tambah 4 ini melambangkan dia naik. Betul ya? Nah, kalau misalkan kita udah dapat feel dari ini, maka sebentar kelewatan. Sama kayak tadi ya, kakak juga mau challenge nih. Kalau misalkan Y sama dengan eh, X kuadrat yang dikurang 4, itu gimana? Nah, nanti dicoba ya. Oke? Ya, kalau gitu kita masuk ke bagian yang terakhir. Mengenai kecekungan dari grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini untuk memahami kecekungan grafik fungsi kuadrat, kerjakan beberapa soal di bawah ini, buatlah dalam satu diagram Kartesius. Dan warnailah sesuai arahan agar mudah untuk memahaminya. Ya, sebetulnya kalau waktunya cukup panjang, ini enaknya memang kalian ngerjain dulu. Tapi apa namanya, udah kakak wakilin deh ya. Di sini ada yang pertama Y sama dengan 2X kuadrat. Ya. Lalu yang berikutnya Y sama dengan X kuadrat, seperempat X kuadrat, minus seperempat X kuadrat, min X kuadrat, min 2X kuadrat. Artinya di sini kalian pasti sudah notice bahwa yang kakak beda-beda ini itu adalah nilai koefisien di depan X kuadratnya, koefisien X kuadrat ya. Artinya mulai dari 2, lalu ini 1 ya, lalu seperempat, makin turun. Lalu abis itu angkanya yang negatifnya gitu. Nah, biar enak, seperti tadi kakak bilang di awal ada pewarnaan yang sesuai arahan. Misalkan ini kita bikin nanti warna merah, lalu yang X kuadratnya warna hitam, dan seterusnya. Oke. Singkat cerita, tarang, ternyata dari latihan tadi kita dapat gambarnya, yaitu seperti ini. Nah, kalau kita perhatiin, yang warna merah adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Lalu yang warna hitam putus-putus itu Y sama dengan X kuadrat. Kita lihat yang atas dulu ya. Ternyata di sini kita lihat bahwa ketika angkanya adalah 2, kalau ini kan Y sama dengan X kuadrat nih, yang hitam nih. Berarti kan otomatis angka di depan X kuadratnya atau koefisiennya 1 dong. Nah, ternyata pas diganti 2 dia makin muncul gitu. Kelihatan ya? Berarti kalau kamu ganti nanti jadi 3X kuadrat makin muncul lagi. Dan seterusnya. Nah, begitu juga pada saat kita lihat yang warna biru. Ketika dia apa namanya koefisien X kuadratnya itu di bawah 1 tapi masih di atas 0 seperti ini, seperempat, ternyata dia makin ngembang gitu, seperti yang warna biru itu. Ya, dari Y sama dengan X kuadrat yang putus-putus hitam, dia ngembang, lebih ngembang. Berarti kalau misalkan kakak turunin lagi jadi misalkan 8X kuadrat, oh dia makin ngembang lagi gitu. Dan seterusnya makin ngembang lagi ya. Begitu juga dengan gambar yang bawah. Yang bawah itu berarti kalau yang tadi tuh dia koefisiennya minus ya.
Ternyata dia grafiknya parabola juga tapi kebuka ke bawah ya. Nah, seperti yang kalian lihat, oke, udah dapat gambaran? Nah, dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa semakin besar koefisien X kuadratnya, maka semakin cekung grafiknya atau semakin muncup. Begitupun sebaliknya. Oke? Nah, kira-kira begitu untuk gambaran fungsi kuadrat dalam segmen memahami fungsi kuadrat lewat grafiknya. Oke? Kalau gitu kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu memahami fungsi kuadrat berdasarkan ringkasan materi. Oke? Ya, kali ini kita akan memahami fungsi kuadrat berdasarkan ringkasan materi ya. Jadi fungsi kuadrat itu dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah konsep dasar, lalu yang kedua fungsi ke grafik, lalu yang berikutnya adalah karakteristik grafik, dan yang terakhir adalah grafik ke fungsi. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai satu persatu. Yang pertama konsep dasarnya dulu ya. Jadi apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi. Jadi berarti kita bicara definisi nih. Jadi fungsi kuadrat definisinya adalah sebuah fungsi yang bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang mana syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau bicara ini kalian teringat persamaan kuadrat kan? Iya betul. Karena kalau A-nya 0 dia nggak jadi fungsi kuadrat dong. Gitu kira-kira ya. Jadi ini adalah bentuk umumnya atau definisi apa fungsi kuadrat. Lalu yang perlu kakak tekankan adalah karena definisi fungsi kuadrat itu mirip sekali dengan persamaan kuadrat, artinya semua yang berlaku di persamaan kuadrat itu berlaku juga di sini. Gitu. Ya kalau kakak mengistilahkan ginilah bahasanya, fungsi kuadrat itu adalah persamaan kuadrat yang digambar gitu. Ya, makanya dia sangat berhubungan dan kita akan melihat secara visual. Ya, tadi sebenarnya kalian udah lihat, nanti tinggal dihubungkan aja pengetahuannya. Oke, seperti yang kalian sudah lihat sebelumnya bahwa untuk grafik fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola ya. Jadi kalau kakak gambarkan begini kira-kira. Ntar ini kakak lebarin sedikit. Nah, jadi grafik fungsi kuadrat itu dia bentuknya parabola. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, gambar yang satu lagi versinya dia begini ya. Oke, kalau kurang mantap. Nah, gitulah. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa grafiknya berbentuk parabola. Jadi yang kiri ini itu parabolanya terbuka ke atas ya. Nah, ini ciri-cirinya nanti kalau di fungsinya dia nilai A-nya itu lebih dari 0 gitu atau A-nya positif. Sementara kalau yang kanan itu parabolanya terbuka ke bawah ya. Itu ciri-cirinya nanti A-nya itu kurang dari 0. Sementara yang persis di tengah-tengah parabolanya itu nih yang warna hitam ini itu adalah sumbu si simetri. Nah, sumbu simetri ini adalah bisa dibilang tengah-tengahnya si parabola gitu. Ya, kalau dulu di SD pernah belajar simetri lipat, artinya kalau misalkan eh, ini adalah anggap sebuah kertas gitu ya, ini kayak kertas gitu, maka kalau kalian lipat persis di tengah-tengahnya adalah sumbu simetri, itu akan mempertemukan ujung sini ketemu sini gitu, ujung sini ketemu sini, sehingga bisa dikatakan bahwa jarak dari sumbu simetri ke apa yang kanan itu sama dengan jarak yang ke kiri gitu, gitu kira-kira ilustrasinya, ya paham ya? Jadi itulah dia konsep dasar dari fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana dari fungsi ke grafik. Nah, fungsi ke grafik ini kalau kita lihat ringkasan materi ada tiga langkah. Langkah-langkah membuat grafik ya. Ada langkah satu, di situ tulisannya kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu. Ya, nanti kita dapatkan koordinat. Lalu langkah dua, kalau Y-nya 0, maka gimana? Dan yang terakhir kita periksa nilai A ya. Oke, biar makin kebayang langsung aja kita praktekin di contoh yang nomor satu ini, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, sesuai langkah tadi, langkah pertama adalah kalau X-nya 0, itu Y-nya gimana? Nah, kalau X-nya 0, otomatis semua X yang ada di sini kita ganti 0. Salah. Lihat sini. Nah, sini maksudnya. Berarti kan 0 dikuadratin 0, betul ya? Lalu dikurang 6 kali 0, 0 juga. Berarti tersisalah 5. Gitu. Berarti akhirnya dapatlah kita titik, yaitu 0,5.
5. Nah, 0,5 inilah yang disebut titik potong dengan sumbu Y atau tipot Y lah gitu. Ya, aman ya langkah satu gampang kan? Ganti X-nya dengan 0. Nah, langkah kedua gantian. Kalau tadi kan udah diganti X-nya 0, sekarang Y-nya yang diganti 0. Berarti kalau Y-nya diganti 0, maka dia berubah jadi persamaan kuadrat. Iya nggak? X kuadrat min 6X plus 5. Ingat, Y-nya ganti 0, berarti sama dengan 0. Gitu. Ya, kalau udah gini gimana? Ya, kalian udah jago lah. Ini kan kalau udah jebolan persamaan kuadrat pasti udah gampang ini. Kalau difaktorin jadinya X. Berapa tuh? Dua buah angka kalau dikali 5, kalau dijumlah hasilnya min 6. Berarti X min 1, X min 5. Betul ya? Berarti kita dapatlah X sama dengan 1, lalu kita dapat X sama dengan 5. Nah, di sini langsung kelihatan nggak bahwa kita mendapatkan dua titik nih. Kan ini kan kita lakukan saat Y-nya 0. Berarti kalau gitu kita dapat titik yang pertama 1,0, gitu ya. Yang kedua adalah 5,0. Nah, inilah yang disebut titik potong dengan sumbu sumbu X gitu. Udah nih, aman? Langkah 2 juga gampang ya. Nah, sekarang tinggal langkah yang terakhir. Kita cek A-nya. Ternyata A-nya, A itu kan koefisien di depan X kuadrat. Ternyata A-nya 1 tuh. Ya, 1. Cuma nggak ditulis ya nggak. 1 artinya positif gitu, plus 1. Berarti dengan demikian A-nya itu positif. Berarti kalau gitu kurvanya pasti dia senyum atau terbuka ke atas. Ah, kalau udah kayak gini kita udah bisa gambar nih ya. Yuk kita penuhi titik-titiknya. Di situ ada 0,5. Anggaplah 0,5 misalkan di sini gitu ya. Lalu ada titik potong sumbu X, ada 1,0, misalkan kita anggap di sini, sama 5,0. Di sinilah kira-kira. Udah, lalu kita gambar deh. Ya, pakai warna mana? Hijau aja deh ya. Jadi karena kita udah tahu kurvanya tersenyum, atau kebuka ke atas, dan titik-titiknya udah mewakili, jadi udah kebayang. Pasti gambarnya kira-kira begini. Nah, dapat ya? Tinggal kita mau tahu nih, ini titik yang paling ujung ya, itu berapa sih koordinatnya? Nah, sesuai ringkasan materi bahwa itu namanya adalah titik puncak ya. Kadang-kadang disebut juga titik maksimum, titik minimum, atau kadang-kadang disebut juga titik ekstrim, titik optimum, titik balik, macam-macam. Nah, itu gimana cara dapetinnya? Gitu. Sekarang kita lihat nih. Di sini eh, kita tahu bahwa di tengah-tengah itu tadi adalah sumbu simetri. Nah, ingat sumbu simetri itu apa namanya, kalau dilipat dia akan ketemu. Berarti kalau ini dilipat gitu akan ketemu sama satu nih. Yang artinya tadi apa? Jarak dari sini ke sini itu sama dengan jarak dari sini ke sini. Nah, berarti kalau gitu kita udah bisa nebak dong. Berapa kira-kira yang di tengah-tengahnya? Iya betul, 3. Berarti dengan demikian langsung dapat dong bahwa X yang apa namanya sumbu simetri itu adalah sama dengan 3 ya. Nah, jadi kalau kakak tuliskan di sini berarti kita kan lagi mau nyari titik puncak nih, ya. Titik puncak. Nah, titik puncak kadang-kadang sering disebut tipun gitu ya. Di sini pasti koordinatnya X, Y, betul nggak? Nah, cara mencari X-nya itu di mana ini sering disebut sumbu simetri atau karena dia titik puncak gitu ya, boleh juga disebut XP gitu. Itu cara nyarinya adalah kira-kira gimana tuh? Kan dari 1 ke tengah sama dari 5 ke tengah. Iya, kan feeling kalian dapat 3 tadi ternyata itu adalah X1, yaitu si 1, ditambah X2, yaitu si 5, ya, dibagi 2. Gitu. Berarti iya, masukin 1 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 3. Atau dapat kan? X sumbu simetri atau X puncaknya gitu ya. Nah, kalau kalian ingat di materi persamaan kuadrat, kakak buat di sampingnya, X1 tambah X2 itu kan ada rumusnya tuh. Iya, min B per A, betul nggak? Berarti bisa dibilang X puncak adalah min B per A yang dibagi 2. Berarti kalau gitu dia adalah min B per 2A. Nah, dengan demikian kadang-kadang kalau kita mau nyari apa X sumbu simetri atau X puncak ini, kita bisa juga langsung dari soalnya. Dari fungsinya berarti X puncak sama dengan min dari min 6 berarti. Min 6 ya. Kita lihat nih di soal tuh. Nah, min dari min 6 lalu per iya per 2A. A-nya kan 1 berarti 2 kali 1. Jadinya berapa tuh guys? Ya, min 6 berarti 6 bagi 2 3. Oke, ngerti ya?
Nah, artinya begitulah kira-kira untuk mendapatkan X puncaknya. Sehingga kalau kakak tulis di bawah, titik puncaknya udah dapat separuh nih. Ya udah dapat X-nya yaitu 3. Tinggal Y-nya berapa gitu ya. Nah, ini kita mau cari. Gimana cara nyari Y-nya? Nah, itu gampang banget. Kan titik 3, lalalala yang kita cari ini kan titik puncak. Berarti kita tinggal masukin X sama dengan 3 ke fungsinya. Gitu. Jadi kalau kakak tulis ulang berarti di sini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Kita masukin tuh 3 berarti sama dengan 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 5. Berarti sama dengan 9 dikurang 18 tambah 5. Hasilnya adalah berapa tuh? Min 9 tambah 5? Iya, min 4. Berarti Y puncaknya atau YP itu kita bilang adalah minus 4. Berarti kita bikin di sini min 4. Nah, gampang kan? Iya. Jadi seperti itu. Nah, berarti secara ringkasan materi kita sudah selesai nih untuk bagian yang kedua, yaitu dari fungsi ke grafik. Paham ya? Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik grafik ya, sesuai ringkasan materi. Setelah yang bagian pertama tadi konsep dasar, lalu yang kedua dari fungsi, kita mau gambar grafik. Lalu yang berikutnya adalah karakteristik grafik. Jadi kalau kita ngeliat grafiknya, apa aja sih yang bisa kita pelajari, ciri-ciri dan sebagainya gitu ya. Nah, karakteristik grafik ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya diskriminan. Itu yang apa namanya kita mau coba kupas dulu yang pertama ya. Diskriminan tuh kalau di persamaan kuadrat sama di sini ya, sama yaitu B kuadrat minus 4AC ya. Kalau kalian ingat-ingat waktu apa namanya di persamaan kuadrat, maka diskriminan itu apa namanya ketika kita sedang belajar tentang jenis akar, betul ya. Ada yang apa namanya kalau diskriminan yang lebih dari nol itu dua akar real berbeda. Lalu kalau diskriminannya sama dengan nol itu real sama atau real kembar. Dan yang terakhir kalau diskriminannya kurang dari nol maka dia adalah tidak punya akar real atau imajiner. Nah, kalau di fungsi itu dia ternyata berhubungan sama karakter dari grafiknya. Gitu. Nah, supaya lebih jelas ya, kakak ajak kalian untuk mengerjakan 3 contoh soal yang sudah kakak siapin, tapi kalian kerjain sendiri dulu. Silakan mau di foto atau ditulis. Lalu ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Gimana nih guys, setelah ngerjain ya, kakak yakin yang ini kalian pasti dapat ya. Kalian pasti dapat karena ngikutin langkah-langkahnya itu gampang banget pasti dapat. Jadi kalau misalkan kita apa namanya kita buat ya, yang pertama ini langkah 1 kalau x-nya 0, y-nya 8 betul ya, maka dapatlah kita titik 0,8. Lalu langkah kedua gantian y-nya sama dengan 0, maka jadilah persamaan kuadrat itu dapat apa namanya x satunya adalah 2, lalu x satunya lagi adalah 4 ya. Sesuai hasil pekerjaan kalian berarti titik yang kita dapat adalah 2,0 dan 4,0 ya. Lalu yang terakhir itu A-nya positif berarti A-nya positif maka grafiknya pasti senyum. Nah, lalu pada saat kalian gambar jadilah dia kira-kira kayak gini kan 8, lalu ini 2, ini 4. Berarti seperti ini kurvanya. Nah, lalu kalau kita coba masukin apa diskriminan atau kita cek diskriminan gimana kita coba ya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kita mau cek nih si B kuadrat min 4AC-nya itu gimana sih? Gitu. Jadi kalau biar lebih enak kan nulisnya adalah B kuadrat min 4AC-nya ini nol, apakah dia lebih dari, apakah dia sama dengan atau kurang dari, kan gitu ya? Berarti masukin yuk. Berarti ini min 6 dikuadratin 36 dikurang 4 kali A-nya 1 dikali C-nya lah 8. Nol. Berarti 36 dikurang 32 berarti 4. Nah, 4 itu gimana? Iya, lebih dari 0. Berarti diskriminan yang lebih dari 0 kan waktu di persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real berbeda. Nah, ternyata kalau di fungsi kuadrat, kurvanya itu memotong X di dua titik, gitu, di 2 dan di 4. Nah, sekarang katanya, 2 ini apa? X1, betul. 4, X2. Inilah X1, X2 kan? Berarti cocok kan? Waktu di persamaan kuadrat, kalau diskriminannya lebih dari 0, memotong sumbu X di dua titik. Apa namanya, bukan memotong dua titik, mempunyai dua akar real berbeda. Ternyata di fungsi kuadrat, itu berhubungan banget, ya. Lalu juga berikut juga yang kedua. Nah, ini X kuadrat min 6X plus 9 sama langkahnya kalau X-nya 0 berarti dapat Y-nya 9 berarti titiknya adalah 0,9.
Lalu langkah kedua, Y sama dengan 0. Maka kalian tadi udah dapat pasti X-nya sama ya, kembar ya. X-nya sama dengan 3. Makanya sering disebut kalau kembar itu adalah tunggal, karena cuma satu dia doang. Gitu. Berarti titiknya adalah 3,0. Lalu untuk A-nya positif ya, berarti kurvanya pasti tersenyum. Ya udah, tinggal kita gambar. Berarti anggaplah ini 9, ini adalah 3. Berarti kalau kita gambar jadilah seperti ini. Nah, lalu apa sih hubungannya sama diskriminan? Ya, seperti kalian tahu, diskriminan itu berarti B kuadrat min 4AC. Kita mau cek nih, nah, 0. Masukin, ya, min 6 dikuadratin 36, dikurang 4 kali 1 kali 9. Nah, 0. Ternyata 36 dikurang 36, 0. Berarti sama dengan. Dengan demikian, kalau diskriminan sama dengan 0, ternyata secara fungsi itu hanya menyinggung satu titik di sumbu X. Ya, hanya 3,0 saja. Kalau tadi kan yang sebelumnya kan memotong dua titik kan. Kalau ini hanya menyinggung satu titik. Ya, oke. Nyambung kan mulai? Iya. Kalau yang diskriminan sama dengan 0, akar-akar kembar. Gitu. Nah, kalau udah paham ini, sekarang kita coba yang terakhir nih. Iya, kakak tahu sebagian dari kalian nggak dapat kan pakai langkah 1, 2, 3. Ya jelas lah. Itulah, makanya kita harus memahami eh, fungsi kuadrat ini berdasarkan yang segmen pertama tadi tuh. Sudut pandang grafik. Lalu kakak bilang clue-nya kuadrat sempurna. Nah, kita lihat ya. Jadi ini kan soalnya kan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 10. Jadi langkahnya adalah kita ubah dia jadi bentuk kuadrat sempurna. Y sama dengan X kuadrat min 6X. Oke. Kalau dia jadi kuadrat sempurna, berarti kan harusnya plus 9. Betul nggak? Ya, kita tahu bahwa Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 itu bisa kita ubah jadi Y sama dengan X min 3 yang dikuadratkan gitu. Tapi masalahnya soalnya bukan 9, Kak. Tapi 10. Ya udah, kita tambahin aja satu, betul nggak? Kan mengubah bentuk tanpa mengubah nilai. Berarti yang ini juga satu dong, Kak? Iya, tambah satu. Gitu. Nah, kalau gitu, itu gimana, Kak, gambarnya? Coba deh kalian hubungkan pengetahuan yang sebelumnya. Kalau kita mau geser kurva ke kiri atau kanan, inilah dia. Berarti X min 3 yang dikuadratkan. Berarti geser ke kanan di 3. Nah, udah kita gambar di sini, 3. Tapi kalau yang tadi di awal tuh kan cuma X min 3 yang dikuadratin doang, tuh nggak? Artinya plus satunya nggak ada. Nah, coba sama-sama kita bayangkan, anggap ini adalah kotak. Atau X, jangan kotak deh, X kuadrat. Berarti kalau Y sama dengan X kuadrat yang ditambah satu, ingat nggak tadi? Iya, betul. Dia berbicara tentang naik atau turun. Ya, berarti kalau gitu langsung selesai. Maka karena dia ada ditambah satu, maka selain geser ke kanan 3, dia juga naik satu. Maka titik puncaknya jadi di situ. Nah, berarti gambarnya kira-kira jadi begini. Tuh. Oke, dapat ya? Nah, ini kalau kita ganti X sama dengan 0, ini jadi 10 nih. Gitu. Lalu, Kak, kok apa namanya? Dia nggak, tadi kita nggak bisa faktor segala macam. Iya, karena kalau kalian cek diskriminan ya, itu ternyata diskriminannya kurang dari 0 ya nggak? Iya, coba kita masukin. B kuadrat min 4AC. Nah, 0. Lalu kita masukin, nah, min 6, berarti 36 ya. Dikurang 4 kali 1 kali 10. Nah, 0. Ternyata 36 dikurang 40. Iya, minus 4. Berarti kurang dari 0. Maka dengan demikian, dia akar-akar tidak real. Atau imajiner. Ternyata dari sisi gambar, akar tidak real itu, coba lihat. Ternyata dia nggak ada yang memotong di X sama sekali. Itulah, makanya akhirnya kita langsung kebayang. Oh, berarti kurvanya itu di atas sumbu X semua. Inilah kenapa kadang-kadang disebut definite positif. Kenapa? Karena pasti positif dia, gitu. Dapat ya? Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan berarti melalui diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC, kita mendapatkan apa namanya grafik, karakteristik grafik maksud kakak. Yang pertama adalah kalau yang untuk A-nya lebih dari 0 ya, yang senyum, yang positif, berarti ada yang begini, memotong dua titik, lalu ada yang menyinggung satu titik, lalu ada yang iya, yang ngambang istilahnya ya, atau tidak kena X sama sekali. Ya, berarti inilah yang tadi kakak bilang eh, A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Ini sering disebut
definite positif gitu ya. Dapat ya. Nah, sekarang kalau yang A-nya negatif gimana? Berarti dia cemberut. Berarti kakak gambar di bawahnya. Begini, memotong dua titik. Ya. Oh iya, tadi kakak lupa jelasin di sini ya, tambahin ya. Ini berarti D-nya yang lebih dari nol. Ini D-nya sama dengan nol. Ini adalah D-nya kurang dari nol. Nah, lalu kalau yang cemberut tadi berarti ini kan memotong dua titik sama. D-nya juga lebih dari nol. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah menyinggung satu titik. Nah, berarti D-nya sama dengan nol. Lalu yang terakhir dia ngambang juga, tapi di bawah. Berarti itu D-nya kurang dari nol. Nah, di sini kalau kita perjelas, dia kan A-nya kurang dari nol, D-nya juga kurang dari nol, kurvanya semuanya ada di bawah. Berarti ini yang sering disebut definite negatif. Ya. Nah, seperti itu ya, guys. Sehingga kalau kita simpulkan, ternyata untuk karakteristik grafik tidak hanya berdasarkan diskriminan. Kalau kita lihat di ringkasan materi ya, ada yang berdasarkan A. Nah, itu tadi udah langsung kebayang sebetulnya. Berdasarkan nilai A, kalau dia positif, maka senyum grafiknya. Kalau dia negatif, dia cemberut ya. Nah, berdasarkan diskriminan, seperti yang barusan kita pahami, tinggal yang satu lagi nih, berdasarkan nilai C. Katanya kalau C-nya positif, memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif, memotong sumbu Y negatif. Nah, untuk yang satu itu kayaknya kita harus, kalian harus coba, apa namanya, memahami lebih dalam tuh ya. Nanti lewat latihan soal pasti bisa ya. Nah, dengan demikian udah kita bahas 3 poin ya, konsep dasar, fungsi ke grafik, dan karakteristik grafik. Berarti saatnya masuk ke yang terakhir, yaitu grafik ke fungsi. Biar mantep langsung aja nih, ke apa, latihan soal biar dapat feel-nya. Nah, ini contohnya. Contoh soalnya maksudnya. Di sini grafik ke fungsi ya. Diberikan sebuah grafik seperti ini, di situ kita harus data dulu ya. Di situ ada titik potong dengan sumbu Y, gitu kita bilangnya tipot Y, yaitu 0,5. Lalu kita juga dapat tipot X, titik potong dengan sumbu X, yaitu 1,0 dan 5,0. Nah, bisa dibilang soal ini mengatakan bahwa diketahui titik potong sumbu X, gitu lah. Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y tentunya. Maka ini caranya gimana? Gampang. Kita tinggal jalan mundur memfaktorkan. Ya, berarti ini kan X satunya adalah 1, betul ya? Yang X2-nya adalah 5. Berarti ini tinggal bikin X min 1 dikali X min 5 sama dengan 0. Betul ya? Berarti kalau misalkan kita kali pelangi, jadilah dia X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Berarti kita udah dapat nih, ibaratnya apa ya, calon fungsi kuadratnya. Nah, sekarang gimana supaya kita dapat fungsi kuadratnya? Gampang. Tinggal kita bikin bentuknya Y sama dengan K dikali si yang kita dapat tadi, X kuadrat min 6X plus 5 gitu. Dapat ya? Lalu untuk K itu apa sih? Jadi K itu adalah sebuah bilangan atau sebuah nilai yang nanti akan kita jadi tahu gitu loh, bahwa fungsi kuadrat ini sebetulnya yang mana gitu. Maksudnya gini loh. Kalau misalkan kita, apa namanya, kalau kita lihat ke apa, ke gambar ya, itu kan fungsinya kita nggak tahu nih apakah dia K-nya 2 atau K-nya 3 gitu kan. Nah, untuk memastikannya kita harus uji nilai K dengan cara kita gunakan titik yang belum diajak main, yaitu titik potong sumbu Y 0,5 ya. Yuk kita mulai. Berarti kalau gitu kita masukkan 0,5 ke fungsi. Berarti Y-nya 5 ya. 5 sama dengan K dikali X kuadrat ganti 0 semua. Berarti tersisalah 5 di dalam. Berarti kalau gitu, iya langsung kelihatan K-nya 1. Ya enggak? Berarti kalau gitu fungsinya pasti yang eh, K-nya 1. Berarti yang biasa. Atau 1 dikali ke dalam. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Gitu. Dapat ya? Nah, inilah kira-kira kalau kita disuruh mencari fungsi, diketahuinya grafik. Dan ini spesifik kalau diketahui titik potong sumbu X dan satu titik lain. Nah, contoh yang kedua adalah diketahui titik puncak dan satu titik lainnya. Nah, kali ini gimana? Gampang. Pertama, kita langsung bikin aja. Kan tadi kan kita udah paham nih pakai segmen satu ya nggak? Yang di segmen satu maksudnya. Ini kurva, kalau dia fungsi kuadrat utama tuh kan begini.
Itulah gunanya tadi kita benar-benar lengket tentang kurva patokan itu kayak gimana. Lalu kalau kita lihat kurva yang hijau nih yang diketahui soal ini, itu dia geser ke kanan 3, betul ya? Lalu habis itu turun 1, ya nggak? Nah, ternyata titiknya jadi 3,-1. Coba kita cek. Gimana tadi? Kurvanya geser ke kanan 3, berarti X-3 yang dikuadratin. Terus turun 1, berarti dikurang 1. Gitu. Dapat ya? Nah, tapi sama kayak yang di atas ini, kita harus di ending kita harus nguji nilai K. Nah, berarti di sini kita tulis K-nya. Oke, gimana cara nguji nilai K? Kita pakai titik yang belum diajak main, yaitu 0,8 nih. Nah, kita masukin. Berarti kita masukkan titik 0,8 ke fungsi, berarti Y-nya ganti 8, sama dengan K dikali 0 dikurang 3. Berapa? Ya, min 3 dikuadratin 9. Nah, langsung aja ya, nggak usah dikurungin lah. K dikali 9, ya, lalu dikurang 1, gitu. Nah, ini dikurang satunya pindah ke kiri, jadinya 9 juga dong. 9 sama dengan K dikali 9. Berarti K-nya 1. Dengan demikian, fungsinya adalah Y sama dengan K-nya 1 ya, berarti nggak berubah tuh X-3 yang dikuadratin dikurang 1. Nah, kalau kita mau bikin jadi bentuk umum gimana? Gampang, kita jadiin aja. Berarti X-3 yang dikuadratin adalah X kuadrat min 6X plus 9 yang dikurang 1. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, seperti itu. Ya, dengan demikian maka berakhir sudah nih untuk materi fungsi kuadratnya. Kalian udah dapat semua ya. Jadi udah sesuai ringkasan materi. Tuh. Kita udah tahu konsep dasarnya, kita juga udah tahu dari fungsi ke grafik langkah 1, 2, 3 tadi. Lalu kita udah tahu karakteristik grafik dan terakhir kalau diketahui grafik ditanya fungsinya gimana ya. Nah, selanjutnya kita akan tutup dengan beberapa soal latihan yang udah kakak siapin. Ya, soal yang pertama. Grafik fungsi Y sama dengan bla 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 menyinggung sumbu X. Nilai M yang memenuhi yang ditanya. Nah, di sini kata kuncinya adalah menyinggung sumbu X. Berarti kita kaitkan dengan diskriminan, ya nggak? Kalau menyinggung sumbu X berarti kan diskriminannya sama dengan 0. Ya udah tinggal masukin, berarti B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B kuadrat, B-nya adalah ini nih, ya nggak? M-2. Berarti kalau gitu kita bikin M dikurang 2 yang dikuadratin, min atau dikurang 4 kali A-nya adalah, A-nya berapa tuh? 3 ya. Berarti 4 kali 3 kali C. C-nya juga 3, berarti kali 3 sama dengan 0. Berarti M min 2 yang dikuadratin, biarin aja dulu gitu. Dikurang berapa tuh? 4 kali 3, 12. Kali 3 berarti 36 sama dengan 0. Berarti M min 2 yang dikuadratin sama dengan 36. Wah, udah enak banget ya. Berarti yang kiri kuadratnya hilang, yang kanan jadi plus minus akar 36, yaitu plus minus 6. Sehingga kalau dipecah, jadilah M min 2 sama dengan 6, M min 2 sama dengan min 6. Berarti ini tuntasin M-nya sama dengan 8, yang ini M sama dengan berapa tuh? Ya, betul. Min 2-nya geser jadi min 4 ya. Iya. Dah, berarti jawabannya apa guys? Jawabannya min 4 dan 8, berarti yang B. Gampang kan? Ya, kalian resapi, kalian kerjakan ulang, maka pasti akan jauh lebih lancar lagi. Lanjut, nomor 2. Nah, nomor 2, dia bilang fungsi fx lalalala, itu dia bilang definite negatif. Nah, berarti yang langsung jadi kata kunci adalah definite negatif, ya nggak? Berarti langsung kebayang, oh definite negatif berarti A-nya kurang dari 0, betul ya? A-nya kurang dari 0, lalu diskriminannya lebih dari, diskriminannya kurang dari 0 juga. Ya udah selesai. Kenapa nggak bilang selesai? Ya, kita langsung bikin yuk. Pertama untuk diskriminan dulu. D kurang dari 0. Berarti B kuadrat dikurang 4AC harus kurang dari 0. Yuk masukin. B-nya adalah, mana nih? B-nya min 2A ya. Ya, berarti kalau gitu min 2A yang dikuadratkan dikurang 4 kali A. A-nya itu yang kiri nih, ya kan? A plus 1. Berarti kalau gitu 4 kali A plus 1, warnanya jadi hitam nih. Bentar. Jeng, jeng.
A plus 1, lalu dikali C. C-nya itu adalah A min 2. Itu harus kurang dari 0. Ya udah tinggal tuntasin yuk. Min 2A yang dikuadratin berarti jadinya 4A kuadrat, kan gitu. Lalu dikurang 4. Nah, ini kerjain dulu yang di dalam nih. Jadinya A kuadrat. Lalu min 2A plus A berarti jadinya berapa tuh? Min A ya. Berarti A kuadrat min A. Lalu min 2 kurang dari 0. Lalu kalau kita masukin yang di tengah tuh 4A kuadrat. Ini dimasukin jadinya min 4A kuadrat. Lalu min kali min jadinya plus 4A. Lalu ini juga plus 8 kurang dari 0. Ternyata 4A kuadratnya mati. Betul ya? Sehingga tersisalah 4A plus 8 kurang dari 0 berarti 4A kurang dari min 8 berarti A-nya kurang dari min 2. Nah, inilah yang kita dapat. Gitu. Oke, A-nya kurang dari 2. Langsung kita gambar aja nih. Kalau misalkan garis bilangan berarti gini guys. Set, ini min 2. Lalu katanya kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Ya. Dah? Nah, lalu yang berikutnya apa nih yang buat kuncinya? Jangan lupa, karena definisi negatif berarti A-nya harus kurang dari 0. Langsung kita bikin di bawahnya. Berarti A kurang dari 0. A-nya itu adalah A plus 1. Berarti A plus 1 kurang dari 0. Berarti A-nya kurang dari, iya, kurang dari min 1. Langsung kita bikin di gambar. Berarti ini min 1. Maka A-nya kurang dari 1. Kurang dari min 1 berarti ke kiri ya. Nah, seperti ini. Berarti dengan demikian, yang jadi jawabannya adalah irisannya ya. Berarti yaitu A-nya kurang dari min 2. Gitu. Ya, betul jawabannya yang delta. Ya, kalian coba resapi, pause, kerjakan ulang biar dapat feel-nya. Oke, soal selanjutnya. Di sini soalnya diketahui titik puncak ya. Titik puncak berarti di sini 1,4 titik puncaknya. Lalu diketahui titik lainnya yaitu 0,3. Berarti kalau gitu berdasarkan apa yang segmen satu tadi kan geser-geser, kita lihat ini kurvanya pasti cemberut. Berarti A-nya nanti pasti negatif ya. Tapi kalau lihat pergerakan kurvanya kan dia geser ke kanan satu langkah lalu naik 4, betul ya? Berarti kalau gitu bisa dipastikan Y sama dengan, karena geser kanan berarti X min 1 yang dikuadratin. Lalu naik 4 berarti tambah 4. Oke? Nah, tapi jangan lupa karena ini adalah cemberut berarti nanti pasti ini minus gitu. Dapat ya? Nah, kita coba rapiin dulu. Berarti Y sama dengan min dari X min 1 yang kuadratin adalah X kuadrat min 2X plus 1. Lalu ditambah 4. Ya nggak? Nah, kita rapiin nih. Berarti jadinya Y sama dengan min X kuadrat plus 2X. Lalu min 1 tambah 4. Berarti Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Dapat ya? Nah, kalau gitu kita tinggal nguji nilai K. Berarti kita kurungin dulu. Nanti K-nya berapa nih? Gimana caranya? Ya gampang, masukin aja titik 0,3. Kan belum diajak main tuh. Berarti jadinya 3 sama dengan, kan gitu ya. K dikali, ya itu kan ganti 0 semua, berarti habis semua. Berarti 3. Berarti dengan demikian K-nya 1. Berarti fungsinya adalah nggak berubah tuh ya, sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Ya, berarti jawaban yang mana? Min 2X, min X kuadrat plus 2X plus 3. Berarti yang C ya. Ya, soal berikutnya. Grafik di bawah ini adalah grafik apa? Sama ya, diketahui grafik ditanya fungsinya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, ternyata diketahui titik potong sumbu X nih. Ya nggak? Dan titik potong sumbu Y. Berarti, iya betul, pakai jalan mundur ya. Jalan mundur memfaktorkan. Ya, berarti kita bikin dulu X sama dengan 1, X sama dengan 3, berarti X min 1 kali X min 3 sama dengan 0, kita kali pelangi jadinya X kuadrat, min 3X min X berarti min 4X, lalu plus 3 sama dengan 0. Nah, udah setengah jadi nih. Berarti bisa dibilang kita udah bisa tulis Y sama dengan K dikali X kuadrat min 4X plus 3. Nah, gimana untuk menguji nilai K? Ya, sama seperti biasa, masukkan nilai
Masukkan titik yang belum diajak main, yaitu titik potong sumbu Y nih, 0,3. Berarti 0,3 kita masukin, jadinya 3 sama dengan K dikali X-nya ganti 0 semua. Berarti habis dong. Berarti tersisa lagi 3. Berarti dengan demikian K-nya iya 1. Berarti fungsinya nggak berubah, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Gampang kan? Iyalah, jadi gampang. Berarti X kuadrat min 4X plus 3, jawabannya yang B ya. X kuadrat min 4X plus 3. Oke? Seperti biasa, pause, kerjakan ulang, resapi. Ya, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Soal terakhir ini diketahui grafik tapi dalam bentuk keterangan, gambarnya nggak ada. Nah, tapi sama aja. Di sini kita dapat informasi titik puncaknya min 1,4, lalu melalui titik lainnya itu min 2,3. Berarti berdasarkan informasi titik puncak kita langsung bisa dapat fungsinya itu Y sama dengan X plus 1 yang dikuadratin. Lo kan plus 1 kan karena geser kiri kan. Nih lihat apa namanya X-nya min 1, berarti geser kiri, makanya X plus 1 yang dikuadratin. Lalu naik 4 nih. Berarti plus plus 4 gitu. Plus 4. Nah, oke. Lalu jangan lupa ini kan dikali K ya. Iya nggak? Berarti kalau gitu K-nya kita taruh. Nah, gimana caranya untuk dapetin nilai K-nya? Kita masukin titik yang lainnya itu, yaitu min 2,3. Berarti jadinya iya 3 sama dengan K dikali itu min 2 masuk. Min 2 tambah 1 berarti min 1. Min 1 dikuadratin nanti ditambah 4. Berarti 3 sama dengan K dikali 5 ya. Karena min 1 dikuadratin 1 tambah 4, 5. Berarti K-nya sama dengan 3 per 5. Gitu. Berarti otomatis fungsinya adalah Y sama dengan 3 per 5 dari X plus 1 yang dikuadratin langsung jadiin aja ya. Jadi X kuadrat plus 2X lalu berapa tuh? Ya, plus 1 ya. Tambah 4 jadi plus 5 langsung aja lah kita terus plus 5 ya nggak? Nah, berarti kalau fungsinya masuk ke dalam Y sama dengan 3 per 5 X kuadrat plus 6 per 5 X tambah 3 ya nggak? Ya kan 5-nya coret. Berarti otomatis kan yang ditanya adalah titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya harus 0 ya nggak? Berarti di pot sumbu Y X-nya harus 0. Berarti Y sama dengan, ini habis semua, tersisalah di 3. Berarti 0,3. Jawabannya yang A. Dengan berakhirnya soal barusan, maka berakhir sudah materi kita pada hari ini tentang fungsi kuadrat. Ya, sekali lagi sebelum kakak akhiri, kakak berpesan supaya maksimal materinya terserap dengan baik, maka jangan lupa buat lagi ringkasan materinya sambil diresapi, lalu latihan soalnya berulang-ulang, lalu diskusilah sama teman-teman kalian supaya terjadi peningkatan kemampuan. Ya, itu aja dari kalian. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Salam sang juara.